Oke, nafas tambahan di tangan dari EVOS Glory. Dan Fnatic, kali ini yang mereka harus ingat, The King of River Sweep berhadapan langsung dengan mereka. Mampukah Fnatic menyelesaikan tugas mereka atau bahkan EVOS Glory membawa game sampai game selanjutnya? Happy Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go, ke lane up down. Oke, jungle assassin ya berhadapan dengan jungle tank B. Ini seperti ya kita lihat tadi yang dilakukan oleh EVOS bergantian sama yang dilakukan sama Onyx. Iya, berarti mau nggak mau juga sebenarnya Kairi di sini harus bermain cepat karena permainan dari Franco Beatrix. Siapapun bakal bisa terganggu, tapi untuk kali ini yang terganggu adalah Annabelle walaupun sebagai tank jungle tapi dia dilamain untuk pattern farmnya dan Fnatic Onyx karena membawa Grok. Jadi mau nggak mau ya lane-nya akan dimenangkan oleh mereka. Apalagi Keyboy di sini bermain dengan Wilderness Blessing. Oke, tapi kali ini kondisinya berbeda. Lihat damage dari seorang Sans membuat dari Sakaratul Maut di depan sana dan Instant Pick Off hampir terjadi. Membuat Cloud juga cukup khawatir dengan kondisinya. Dia nggak bisa nge-chase siapapun karena dia pakai Purify. Dia bukan pakai Flicker dan dia juga kalau dikejar juga udah pasrah, Prof. Ya, ini malah Purify-nya mengancam juga nggak sih karena kebetulan ada Assassin. Jadi Faramisnya akan sangat-sangat mudah sekali untuk di-engage Lim. Makanya, tapi kalau ngomongin landing B, cewek dan juga Brans, Beatrix yang membawa Master Assassin, kayaknya masih so-so lah ya. Roger pun nggak bisa unggul-unggul banget kan? Iya, nggak bisa unggul-unggul banget. Dan kalau kita ngomongin soal Beatrix karena dia cenderung late game lah. Jadi mungkin powernya akan muncul ketika permainan pick off akan dijalankan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Karena ingat, combo Beatrix dan juga Franco ini bisa bawa senjata apapun. Wesker sekalipun bisa dijalankan. Ditambah lagi kondisinya adalah dia butuh high ground. Dengan adanya Cloud pun dia nggak punya high ground. Dan untuk Brans kali ini dia yang jadi power high groundnya. Iya. Ya masalah minion ini bakal gampang lah untuk defensifnya nanti. Tapi balik lagi untuk match up Uranus dan juga Xborg ini cukup menarik deh karena pasifnya ke-trigger terus kan. Iya, pasifnya bakal maksimal terus dan Lutfi kayaknya punya keuntungan di early game. Jadi kemungkinan besar EVOS harus menemukan solusi untuk Lutfi-nya dulu. Oke, tapi Lutfi hampir ter-take down. Wah. Masih ada selamat dan bahkan sangat sadar dengan kali ini dia kondisinya dengan Netherrealm. Bahkan coba didapatkan. Tidak bisa didapatkan kali ini kondisi Netherrealm-nya harus berhenti dan hilang. Karena tidak ada jawaban dengan Purify. Bahkan dari Fnatic Onyx, mereka harus teamfight secara total dengan kondisi tidak baik. 4/5 dan di sini kondisinya Lutfi menjadi badan bersama dengan seorang Keyboy. Kairi datang dengan adanya turtle. Still, Triple Retribution membuat para pasukan dari tim EVOS Glory mendapatkan kerugian yang sangat banyak karena kondisinya mereka lagi unggul dari segi jumlah. Dan gak ada trade B, ini keuntungan berganda sebenarnya untuk Fnatic. Iya, karena lagi dan lagi ya distraction yang diberikan sama Lutfi terlalu powerful. Apalagi dia bawa Brave Smite, jadi dia bakal mendapatkan Regen HP yang lebih banyak lagi. Dan belum ada efek Life Bane. Jadi otomatis teman-teman dari EVOS Glory kesulitan untuk bisa men-shutdown Lutfi-nya. Belum ada jawaban yang pasti karena stack-nya akan terus bertambah seiring berjalannya Fire Missile dari Fluffy. Makanya true damage-nya dari Fluffy pun belum jadi solusi untuk sekarang. Metode pick off yang belum bisa berjalan dengan baik karena gold lane-nya ditarik kali ini Trims. Oke, mancimannya mantap. Langsung ada pelalihan dari Keyboy masih selamat. Gak cukup damage yang diberikan para pasukan dari tim EVOS Glory. Pelihatannya Fnatic Onyx ganking yang gagal dengan permainan foreman yang mungkin harusnya bisa dapatkan. Tapi Cloud pun instant pick up pun tidak bisa dia miliki. Trigger disiplin minimal harusnya keluar. Tapi karena Cloud masih terlalu jauh jaraknya dari Netherrealm, dari health bar-nya. Jadi dia nggak bakal gunain, Profesor. Ya, nggak bakal terpicu juga sih. Mungkin tadi tujuan awalnya adalah ingin bisa memicu bagaimana Netherrealm sebelum ada team fight besar. Nah sekarang lihat Keyboy udah mulai membantu ke area gold lane yang menandakan berarti cewek akan mencoba untuk bermain lebih defensif. Karena semuanya menuju ke gold lane. Mereka ingin memenangkan matchup dari Brans versus cewek. Mereka sadar sih dari game-game sebelumnya Brans kesulitan banget walaupun menang hero sekalipun, Liv. Masalahnya ya dari tadi gue ngeliat pergerakan Keyboy yang balik lagi ke game pertama. Cewek harus ditemenin. Dia harus ada vision di bagian kirinya. Tapi Sansnya jadi lumayan pasif. Ya, Sansnya pasif tapi setidaknya Kairinya tetap aktif. Karena dia unggul secara level, Lim. Jadi Battle of Retribution masih bisa dimenangkan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Oke, Fnatic Onyx. Mereka harus melihat di mana Keyboy kali ini terperangkap. Tapi langsung ada Red. Sans masih menyelamatkan. Tapi lihat spray down, tembakan peringatan masih bisa dihindari. Bahkan Keyboy, nyawanya seakan-akan ada 3 di depan sana. Hingga seluruh damage yang diberikan. Semuanya selamat. Hanya Flicker dan Wild Charge pun masih ada di tangan Keyboy. Makanya nih ngebuang satu buah Netherrealm Curiam tadi ya.
dan hanya dibayarkan dengan 3 ultimate. Namun Lutfi hadir kali ini Turtle. Lutfi hadir melakukan zoning out menuju ke arah belakang dengan damage dari seorang Brans. Dia tidak siap, dia tidak boleh pakai Renner. Karena kondisinya kalau pakai Renner dia tidak akan bisa close combat. Dia nggak bakal cukup damage di close combat. Dan membuat Turtle di tangan dari Onyx. Ingat, gold lanernya cewek yang harusnya kalah dari segi quantity di arah bottom lane jadi unggul dan menang. 3-3. Gold lane-nya langsung swing menuju ke arah seorang Calvin Winata. Wah, tapi masalah utamanya bukan di gold lane menurutku, tapi di jungle. Karena lihat by levelnya. Sekarang Kairi sudah menyentuh 2 digit level. Sementara untuk Annabelle dia ketinggalan jauh banget by levelnya. Ya kan, retribution-nya bakal lebih enak lagi di next objektif kita. Tapi masalahnya rotasi dari Dreams dan juga Brans ini belum bisa berjalan nih untuk sekarang. Damage dari Brans masih terlihat kurang. Iya, karena kebetulan untuk Blade of Despair bahkan masih belum bisa disentuh oleh Brans itu sendiri. Masih membutuhkan banget beberapa momentum untuk bisa farm dengan nyaman. Karena sepertinya cewek yang lebih diunggulkan dengan adanya satu outer turret yang bisa didapatkan. Level 11 dari Kairi. Perbedaan 4 level yang signifikan sekali. Membuat tentunya badan dari Annabelle tidak begitu kuat. Tapi bahkan lihat belum kondisi mereka all in menuju ke Cloud Kun udah tidak purify. Yang berbahaya tadi kalau misalnya kalian ada yang sadar, busnya di take over sama Kibo itu bahaya banget. Dan bahkan di depan sana para masuk dari Fnatic Onyx, standby, dan Red Revolution dikeluarkan, menarik ke arah Kibo, pelatihan Nether Realm, masih mendapatkan Kibo ada water, berhasil mendapatkan Tika, dan Cloud Kun dengan sangat sigap diselesaikan para pasukan dari Fnatic Onyx memilih mundur karena Brans is coming. Dengan tembakan dari Banner Reds yang mereka miliki, clear dengan sangat cepat, sangat baik, dan akhirnya menetralisir dan disengage Fnatic Onyx. Netherrealm lagi-lagi versus Netherrealm. Ini siapa yang ngebuka duluan. Dan sayang banget tadi Claw hampir bisa dieksekusi 1 detik yang berharga untuk ngebuka Netherrealmnya balik. Ya, atau minimal manfaatin pasif dari Cloud Kun agar magic damage-nya tidak terlalu instant. Menuju ke area dari frontline Fnatic Onyx. 2.500 gold mereka lead sekarang. Hanya saja lagi-lagi untuk perebutan objektif karena Kairi menang by level. Otomatis kali ini Fnatic Onyx akan pegang kendali dan Blade of Despair. Itu dia lagi-lagi another fancy item. Hunter Strike langsung ke Blade of Despair tanpa adanya Tough Boots. Item kedua, Be. Emang Kairi ini Tough Boots. glamour ya orangnya. Iya, glamour dia. Emang orangnya agak cukup head on. Tapi di depan sana Annabelle akan menjadi target utama. Masih mana mantap, berhasil dilakukan damage tambahan tapi water dan seorang T-Boy flicker for defensive. Lutfi berhasil trigger dengan adanya Netherrealm. Tapi Lasit Sanetti membuat seorang Lutfi tenggelam di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka kehilangan member. Tapi dari kejadian yang udah pernah terjadi, kehilangan member itu bukan alasan untuk mereka tidak team fight. Ya Lutfi pun udah mau spawn lagi. Masalahnya setup digagalkan. Turtle-nya masih dilepas sekarang. Lagi-lagi by level Annabelle. Dan juga Kairi ini perbedaan yang cukup ngeri, Be. Ya, tapi perbedaan tersebut malah tidak membuat EVOS Glory berhenti untuk melakukan pundi-pundi kill. Karena pick off bisa mereka jalankan, apalagi Dreams masih ready di depan sana. Oh, perfect turtle di depan sana. Renner apathy from Brans kalau tidak berhasil melakukan apapun. Kali ini para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Lihat mereka sudah mulai harus khawatir dengan ada top turret mereka yang berhasil dicolong oleh seorang Flavi. Ya, makanya Flavinya pun dia mencari power spike ya. Biasanya di 2-3 item dari X-Borg-nya baru dia akan bermain secara bundle. Tapi ngomongin poke damage nih, Be. Agak ngeri sebenarnya lawan. Ya Nolan, kita tahu faktornya. Bisa langsung ngilangin dari Kraga. Ya, tapi mungkin akan dibalaskan juga dengan Immortality. Sehingga nantinya Fluffy bakal makin lebih tebal juga di lini depan. Targeting gak bakal ketemu dia karena buying time-nya sangat-sangat lama Ancaman yang sekali dari mantapnya Dreams. gagal dari seorang Dreams. Dari tahun seorang Annabelle dia gak bakal bisa nahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Fnatic. Ingat, ini poke damage-nya dari Valentina. Bukan dari Feramis. Iya, tapi masalah utamanya juga ketika kita melihat Oracle dari Lutfi. Berarti efek live band yang dibawakan oleh teman-teman dari EVOS Glory nggak bakal bekerja nih, Lim. Ini kayaknya yang bakal jadi solusi. Yang tadi sempat Lutfi missing the puzzle. Karena dia sempat di take down. Dan dia sempat terkena true damage yang begitu tinggi. Jadi sekarang dia bermain dengan regen HP yang lebih banyak juga. Ya dia bisa lebih sustain lah ya, bisa dibilang nantinya juga. Untuk landing jauh, Kairi mungkin sampai dapetin power spike-nya baru ikut join lagi. Ini bisa jadi solusi juga nih. Lutfi-nya yang diajak main, Be. Asik juga nih buat bagian depan. Iya, lini depan yang kuat, belakangnya ada Suns dengan Netherrealm, jadi kayak paket komplit ya. Baik front line atau bahkan back line. Tapi yang penting targetnya sih, karena EVOS Glory sekarang masih lumayan stabil ketika mereka teamfight berlima. Namun, kalau misalkan ada salah satu dari mereka yang terpisahkan, menurutku itu yang akan menjadi ancaman dari EVOS Glory karena split push bisa dijalankan sama Fnatic Onyx. Wah, terlalu jauh sih dari segi level. Ini berbahaya banget untuk mereka melakukan teamfight atau contest Lord di Lord yang pertama, Lim.
Iya, levelnya juga ngeri emang sih. Beda 4 level ya. Dari Anavel dan juga dari Kairi. Lihat, bahkan 15 level. Wow. Sebelum menit 10, Kairi. 9.53. Dan Coach Yep hanya tersenyum melihat bagaimana farming pattern yang begitu cepat dari Kairi. 9 menit 53 detik untuk di level ke-15. Nolan by Kairi. Oke, Baba Yeba dengan strategi kali ini sama-sama menonton untuk kedua anak didiknya. Dan bahkan di depan sana, para pasukan dari tim Fnatic Onyx kembali mereka yang langsung menuju ke arah depan. Viraga Armor dipecahkan begitu saja. Immortality masih menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Kondisi yang sudah dipegang Owning adalah tidak adanya Viraga Armor. Tapi dengan adanya kondisi Kairi yang sudah sangat cepat mendapatkan Lord di level yang ke-15. Kayaknya kontes bukan jawaban menurut aku. Poke damage-nya ada 2 soalnya. Wah, dan Lordnya ini free ya, gak bisa dikontes sama sekali. Cepet banget tadi. Seakan kehilangan momentumnya. 5.000 gold B untuk Fnatic Onyx. Masih oke menurutku, EVOS Glory punya high ground defendernya. Mereka punya Cloud, mereka punya Brands juga. Tinggal gimana caranya mereka keep up dengan 5-man movement. Kalau misalkan mereka yang ke pick off itu yang baru akan menjadi ancaman. Wah, Sementara karena EVOS Glory mereka bawain Franco baru, mereka punya kapasitas untuk melakukan pick off terlebih dahulu dibandingkan dengan Fnatic Onyx. Prof, lihat 4.000 gold difference kali ini di mana Anavel ketinggalan jauh dari seorang Kairi. Dan akan cukup berat untuk menahan damage yang diberikan dari Kairi. Dengan tidak adanya Iron Hook, membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx melakukan zoning out terhadap Orange Ballim. Tapi Lordnya jadi seakan sia-sia nih. Ketahan sama Fluffy sendiri dan belum ada objektif yang didapatkan oleh Onyx. Mereka butuh banget midnya. Ya itu dia, kayaknya ini adalah sebuah perhitungan yang cukup matang untuk mereka melakukan tim fight dari mid lane. Watch out, menuju ke seorang Brans. Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx gagal mendapatkan ganking tersebut. Tapi ternyata Lim bukan bottom, bukan top turret, tapi mid turret supaya membuka vision terhadap purple buff. Ya, setidaknya berhasil dibongkar dan objektifnya mulai terbuka lagi karena purple buff. Tanpa adanya mid turret ini bakal enak banget. Wah, ini teamfight-nya bakal coba untuk dijalankan di area jungle. Karena biar Wah, teman-teman dari Fnatic Onyx bisa mendapatkan keuntungan dengan bush camp. Oke, bush camp terjadi dengan Last Sanity-nya tidak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Kairi terlalu sakit. Dan Ram kembali dibalaskan maciman yang mantap. Kairi mencoba untuk kabur dan Kairi still survive. Ketenangan yang berhasil membuat Kairi selamat dari Iron Hook yang dibuat oleh seorang Drift. Kairi berulah kembali. High mobility dari Assassin gameplay Kairi masih bisa mencari jalan keluar dan tidak ada korban dari kedua tim. Dua inner turret di atas dan bawah memang gak langsung hancur, tapi untuk next wave-nya bisa diamankan. Tenang banget loh. Dalam kondisi seperti itu, 80% bahkan 90% dia tumbang. Possible escape dari Kairi yang dia buat jalurnya sendiri. Kali ini menambah keuntungan kembali bagi Fnatic Onyx walaupun lagi-lagi masih belum ada point kill yang bisa didapatkan dari Fnatic Onyx, tapi mereka mendapatkan semua keuntungannya. Pressure without kill. Ini yang paling serem sebenarnya dari Fnatic Onyx. Karena mereka tetap berada dalam keadaan yang sangat diunggulkan dan lane jauhnya juga dipegang. Sementara untuk menuju ke objektif, mereka akan kunci semua pergerakan dari EVOS Glory untuk mendekatinya. Guys, analis kita dua-duanya tercengang melihat permainan dari Kairi dengan high mobility-nya, Lim. Iya kan? Sebenarnya kulit dari skor 0-0-0 loh. Iya kan? Kayak ya impact dia dari pressure-nya ya benar-benar kayak yang KB bilang, without kill. Gak ada kill yang bisa diamankan, tapi lihat lagi-lagi invade jungle. Invite jungle kembali, Lutfi seakan mau di depan sana. Dan Lutfi memancing dengan adanya Fluffy dengan Viraga Armor yang dimiliki untuk Last Insanity. Dan itu akan cukup bahaya ketika Fluffy berhasil terbang ke depan. Gak ada Viraga Armor minimal untuk mecahin ke arah immortality-nya itu sangat mudah. Lord bakal free sepertinya, karena akan sedikit terlambat kalau mau dikontes dan yes, Lordnya free. Jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Ya terlalu cepat juga sih, semuanya dealing damage akan cukup tentunya dari Fnatic Onyx. Untuk bisa menumbangkan Lord yang begitu instan. Lutfi sekarang punya immortality, makin PR lagi sebenarnya untuk menumbangkan Uranus di lini depan. Tapi permasalahan utamanya adalah siapa yang akan menjadi pemicu dari Cloud Kun. Hanya Keyboy dengan wall charge yang perlu mereka concern agar nantinya dari NetherRealm Cloud Kun bisa pecah tiba-tiba. 9.000 gold B. Ini untuk defensifnya mengandalkan blunder Fnatic kah? Dan Fnatic Onyx? enggak juga li menurutku. Masih Karena kuat. masih ada Beatrix, masih kuat banget. Brands adalah satu-satunya harapan dari EVOS Glory. Tapi kalau Brands-nya tertangkap mungkin itu baru bisa menjadi endgame. Walaupun perbedaan gold udah terlalu signifikan menurutku. Kasusnya beda ya. Kasusnya beda. Kasusnya Karena beda. mereka punya satu hero yang bisa clear wave dengan cepat. Ya sini dia. High ground defender mereka.
High Ground Insurance mereka yang berhasil mendapatkan clear dengan sangat cepat. Bahkan dengan penetration yang dimiliki di arah bottom lane. Ini akan sangat mudah untuk menyelesaikan Lord. Dan Lord bahkan belum sampai menuju ke arah base turret. Tapi mereka udah standby on position. Kyrie mencoba untuk memecahkan Viraga Armor dari seorang Fluffy itu tidak akan cukup. Di depan sana dengan ada kondisi Luffy. Menahan pada Maximana mantap! Oleh menuju ke arah Luffy tapi Water mencancel itu semua. Lasen Sandete para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Belum ada yang bisa didapatkan. Jalan kembali dibuat oleh seorang Luffy. Tapi nampaknya jalan yang tidak bisa mendapatkan kehidupan dari seorang Luffy. Harusnya menimbulkan impact walaupun ditukar dengan 2 base turret. Wah, worth it sih sebenarnya Be. Untuk sekarang ya di kondisi memang Fnatic Onyx yang harus maksa kan. Iya, menurutku ini worth it banget, apalagi dapetin bottom lane. Itu adalah lane jauh yang nantinya akan membuka vision untuk teman-teman dari Fnatic Onyx. Kalau tadi nggak dapetin 2 base turret, baru menurutku rugi karena mereka kehilangan dari Lutfi-nya. Tinggal mid lane saja yang masih berdiri kokoh. Dan tinggal memanfaatkan bagaimana wave minion di lane jauh, karena kebetulan EVOS Glory kalau mereka mau melakukan split push atau clear di lane jauh, mereka sangat amat membutuhkan Dreams di sana. Formasi 3-2 harus dijalankan, tapi terlalu beresiko menurutku. Dan bukan hanya Lutfi tadi Be, Immortalnya pun hilang. Jadi kayak ada 2 source gitu kan yang kebuang dari Lutfi-nya sendiri. Sama metode pick up yang ternyata udah berjalan dengan baik. Cancellation dari Kiboy, ini yang bakal jadi poin untuk gagalin Bloodhunt. Wah, Fluffy show di arah bottom lane. Untungnya dari boost yang di tengah tidak dipegang sama Kiboy. Itu kalau Kiboy yang pegang, itu bahaya banget. Karena dia bisa langsung invasi ke arah jungle, Fluffy kemungkinan besar akan bisa dipotong. Ya dijepit kan. Tapi Fnatic Onyx, mereka menunjukkan game seni permainan Mobile Legends yang begitu amazing. 0 kill, 8.000 gold lead, pressure yang sangat-sangat nonsense tentunya. Karena biasanya kita ngomongin soal kill adalah sebuah objektif, tapi sekarang berbeda di kubu Fnatic Onyx. Oke, lihat ketika Fluffy menjadi target utama, ternyata kondisinya Fluffy masih terlalu kuat. Dia udah punya Immortal, Oracle, Brute Force, itu akan membuat dia lebih sustain. Ya, kayaknya next item bakal menuju ke Winter Truncheon. Buying time ya. Buying time karena dia juga udah punya Immortality. Jadi sangat kuat sekali untuk sosok X-Borg di lini depan. Tinggal gimana caranya untuk permainan dari teman-teman Fnatic Onyx. Justru eksekusinya. Yang gue bikin penasaran nih Be, untuk winning conditionnya dari Fnatic Onyx, tapi Oh, terdeteksi Dreams di depan sana, flicker for defensive. Hampir saja Dreams terperagatan dengan kondisi purple buff yang masih bisa diselamatkan oleh seorang Annabelle. Tapi nampaknya itu tidak akan dengan retribution. Karena kalau pakai retribution sudah dipastikan Fnatic Onyx akan membombardir seluruh Lord yang dimiliki. Tapi lihat target utama menuju ke arah seorang Fluffy. Dan Dreams berhasil memancing ke arah Fluffy. Kali ini tidak berhasil melakukan zoning out. Karena belum terdeteksi di mana keberadaan dari Kyrie. Dan surprise! Kyrie is coming! Dan Rams of the Day untuk sosok seorang Annabelle. Masih bisa diselamatkan, tapi yang dipastikan Lord Impact tidak ada Netherrealm. bawahnya nge-show Fluffy-nya langsung muncul juga di bagian bawah. Fnatic Onyx mereka punya saat untuk setup terlebih dahulu atau mereka bisa pancing lagi nanti Lordnya. Karena Lord Dance yang gak possible juga untuk Kyrie. Iya, apalagi Sun sebelum dapetin apapun nih dengan menggunakan ultimate IMU-nya. Sementara Netherrealm udah terpicu dari Cloud Kun, tapi sesaat lagi harusnya Cloud Kun akan memiliki ultimate tersebut lagi. Waduh, sakit banget ini ketokin dari seorang Suns. Dan itu bahaya untuk Fluffy-nya. Kenapa? Karena lihat, dia nggak akan cukup lama di depan sana. Viraga Armor-nya nggak akan lama. Dan instant pick off akan terjadi kalau Fluffy-nya dikacangin. Lasting Sanity ke depan, sedangkan para pasukan dari Fnatic para belakang dan itu dia. Bloody Hunt telah dikeluarkan. Para pasukan dari Fnatic mereka kehilangan satu dari Luffy dan juga Kiboy. 2 poin kill yang sangat mal di saat ada Lord yang muncul. Membuat Fnatic Onyx benar-benar kesulitan. Bahkan mereka harus ngedelay Lord yang harusnya di tangan mereka dari tadi. Winning condition dari EVOS Glory mulai terlihat untuk kali ini Be. Iya, poin kill demi poin kill didapatkan Dreams dengan pick off-nya akhirnya menemukan solusi tersebut. Oke, tapi lihat Dreams di depan sana. Poking damage bakal dikeluarkan oleh seorang cewek. Annabelle standby untuk mendina itu semua. Dengan kondisi sampai saat ini, informasi yang diberikan ada Fluffy yang men-zoning out seorang Kyrie. Karena Nolan early game pressure, tapi Nolan tidak berada power di early game. Mereka nggak punya frontliner. Last Sanity cukup berat, masih aman. Last Sanity dengan dapetin Lord itu worth it. Last Sanity ditukar Lord, totally worth it. Oke, cukup menarik. Masih 0 kill sebenarnya dari Fnatic Onyx. Gold masih di mereka, tapi perlahan-lahan EVOS mulai mengejar. Iya, pengejaran inilah yang membuat teman-teman dari EVOS Glory yang awalnya ketinggalan 9.000 gold. Mereka sekarang memiliki keuntungan yang begitu luar biasa. Hanya tersisa 4.500 dan possible banget
untuk EVOS Glory bisa menciptakan comeback via Lord Evolve. Ya, Lord oke. yang sangat powerful, punya damage reduction. Dan lagi-lagi karena adanya Dreams, ini akan memperkuat Lord Evolve-nya karena mereka bisa bermain secara proaktif duluan. Pick off bisa dijalankan. Oke, dan bahkan Fnatic Onyx harus tahu. Ini dia EVOS Glory, King of River Sweep. EVOS mentality, playoff berbeda. Itu dia dengan Xborg yang kita tahu Fluffy berkali-kali dia ketika menggunakan hero yang tahan badan di depan bukan target yang bagus dan itu pun yang disadari oleh Onyx. Mereka nggak mau target langsung ke arah Fluffy-nya. Oke, betul sekali. Dengan Anavel dia langsung fokus menuju ke arah Immortality. Membuat Anavel kali ini akan lebih kuat dan bahkan dia bisa menjadi badan untuk sosok seorang Brans. Para pasukan dari tim Fnatic Onyx dengan ada high ground yang mereka miliki cuma ada seorang Sans dan di depan sana Kairi juga sekali masuk dia belum tentu bisa keluar lagi. Jujur ini pertama kalinya gue ngeliat Onyx ketika mereka pegang pressure, lepas pressure-nya. Oke, pressure-nya dilepas dengan adanya 2000 gold dan dia udah membayar 6000 gold. Di depan sana Lord bakal coba di-delay oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Fokus menuju ke arah top turret. Jadi pilihan utama para pasukan dari tim EVOS Glory dan udah mulai masuk ke dalam PS dari tim Fnatic. Mereka udah mulai kehilangan tempo dengan adanya Iron Hook, tapi Iron Ram menyelamatkan seorang Luffy. Apakah mereka mampu mendapatkan tempat yang sangat besar? Dan mereka hampir saja kehilangan Luffy dan Lordnya di-cave menuju ke arah mid lane. Lordnya tidak bisa masuk, tapi nampaknya para pasukan dari tim Fnatic Onyx berhasil menyelesaikan Lord ini. Masih bisa ditahan walaupun next wave dari minionnya masih berlanjut. Target utama mereka menuju ke arah Fluffy. Lihat Bloody Hunter dikeluarkan dan wajah dan meng-cancel itu semua. Brans dengan adanya damage spray down, Penetrate. Brans juga para pasukan dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan Lutfi. Lutfi ter-take down. Sasela ini bencana. Fnatic Onyx mereka kehilangan 2 dan bahkan best turret itu bukan sangat bebas EVOS Glory. Teamfight tidak ada hentinya, Kairi tidak ada jalan untuk pulang, tapi cewek tidak bisa membantai semua karena sang eksekutor kali ini seorang diri, one last man standing. Gak mampu dan macam yang mata. EVOS Glory bangkit dari keterpurukan dan berhasil mendapatkan game yang kelima. Sang macan